Siapa Gus Zizan yang viral menikahi Farah Kamila Asih Syifa? Pernikahan dua influencer ini menjadi sorotan lantaran usia mempelai wanita masih 16 tahun. Banyak yang mengatakan bahwa mereka menikah dini karena batas minimum usia pernikahan bagi perempuan secara hukum adalah 19 tahun. Jangan gampang percaya kalau mereka minta izin untuk nginep di rumah temennya, siapapun itu. Kalau kita nggak kenal baik anak itu, jadi jangan segampang itu untuk memberikan izin pada anak-anak perempuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita tidak lagi ragu dengan dibacain berita untuk membuat kita punya pembanding dan punya arah. Bung kameramen setuju apa tidak? Alhamdulillah, insya Allah setuju. Baik, kita mulai Bung kameramen, beritanya apa gerangan? Baik, alhamdulillah Bu Alfian, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Bung kameramen istiqomah membersamai Bung Alfian syuting ba'da subuh. Nah Bu Alfian, ini ada yang ramai. Sebetulnya ini nuansanya nuansa gosip Bu Alfian. Nah tapi di sini kita membahas tentang syariatnya Bu Alfian. Kenapa? Karena saya melihat ini sudah terlalu melebar. Justru orang menghina nikah muda. Nah jadi Bu Alfian, diberitakan dari Okezone, Gus Zizan dan istri dicibir netizen karena menikah di usia muda Bu Alfian. Nah Bu Alfian, jadi bahasa gampangnya gini lah, bahasa anak sosmednya. Yang laki-laki ini anak turun kiai lah, akhirnya dipanggilnya Gus. Nah dia ini pernah ada masalah, ada kontroversi lah ya. Kita tidak bahas aibnya dia lah ya. Ada kontroversi lah. Nah kemudian nggak lama akhirnya dia sekarang nikah. Nah yang laki-laki ini, yang Gus Zizan ini usianya 18 dan yang perempuan 16 tahun Bu Alfian. Jadi kita tidak bahas merekanya, kita bahas nikah mudanya. Kenapa? Karena orang jadi menghina pernikahan muda Bu Alfian. Maksudnya apa? Di komentar tuh banyak, jangan dong menormalisasi nikah muda, di Indonesia kan ada syaratnya 19 tahun. Nah saya tuh pernah mendengar Bu Alfian, selagi wanita itu sudah balik, dipersilakan, dipermudah. Bahkan Bu Alfian sering bilang, permudah nikah, persulit talak. Nah untuk fenomena ini Bu Alfian, atau fenomena nikah muda ini, orang jadi menghina, jadi mencaci. Respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pembukaan yang luar biasa. Saya akan mengawali dulu dengan rancangan undang-undang perkawinan pada tahun 1973. Pemirsa perlu memahami, kita memang harus menghitung bahwa gerakan-gerakan penghancuran Islam itu masuk dari banyak pintu, di antara pintu keluarga. Nah, undang-undang perkawinan tahun 1973 itu sangat mengerikan, dan kita berterima kasih kepada Partai Persatuan Pembangunan P3 saat itu, dan juga berterima kasih kepada kader-kader Golkar yang berasal dari HMI, dari PII, dari Pemuda Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh NU garis lurus yang berada di Golkar. Dan dua itu sebetulnya yang diharapkan punya kemampuan. Apa yang ingin saya katakan? Tahun 1973 itu ada rancangan undang-undang perkawinan yang 100% konsepnya berasal dari sistem pernikahan Katolik. Itu mungkin perlu diketahui oleh para pemirsa. Ini sebuah pembahasan serius. Nah, menanggapi pernikahan di usia itu, menurut saya kita tidak perlu terlalu menurut dengan produk yang sebetulnya bukan punya kita. Saya nyatakan dengan tegas. Kenapa lahir undang-undang dengan persyaratan 19 tahun? Karena yang mengusulkan tuh orang-orang sekuler. Sekuler itu ya orang-orang yang tidak mengerti bahwa dalam hukum Islam itu ada ketentuan-ketentuan primer, ketentuan prinsip. Hukum-hukum Allah menjadi wajib ketika tiba saatnya baligh, mukallaf, dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apa misalnya? Kalau perempuan dia sudah haid atau menstruasi, artinya dia boleh menikah. Nah kenapa keluar undang-undang kayak gini? Inilah karena otak-otak yang menyusun itu kebanyakan anggota dewan dan segala macam hanya orang kaya, artis, pengusaha, dan lain-lain. Ini saya menjadi punya alasan kuat bahwa pendidikan politik yang sudah dilakukan di angkatan ke-24 per awal Oktober 2024 ini akan saya teruskan sampai angkatan senafas saya masih ada dan seluruh kawan-kawan. Kesimpulan pertama, bahwa menikah di usia dini nggak ada masalah. Kita boleh buka
Kita boleh yang bikin masalah karena apa yang bukan masalah dijadikan hukum yang membuat kita jadi salah. Itu yang harus dikunci dulu. Harus ada perubahan, termasuk kita ingat ada guru agama yang dituntut 3 bulan penjara dengan denda 50 juta gara-gara menegur atau memarahi anak yang lalai ibadah. Padahal Rasulullah udah ajarkan, didiklah anak-anakmu di usia 7 tahun untuk mulai latihan sholat. Apabila 10 tahun dia tidak sholat, pukullah dia. Nah, sekarang kalau kata-kata pukul ini dimaknai, saya pikir kalau yang nggak paham mendingan diam dulu deh. Faktanya Islam telah menjadi sebuah agama yang semakin membanyak di jazirah mancanegara, di 5 benua, di Eropa, di negara-negara maju, di Jepang, di Korea. Itu masuknya orang masuk Islam itu berbondong-bondong. Kenapa? Karena mereka belajar Islam dari sumber ajarannya. Jadi kembali, menikah di awal ini adalah sebuah hal yang baik-baik saja. Pelanggaran terjadi karena memang yang membuat orang yang nggak ngerti apa yang baik menurut Allah dan menurut ketentuan fitrah insaniah. Begitu, Bu. Ya, Bu Alfian, berarti sejauh itu ya musuh-musuh Islam maksudnya membuat kita terhalang lah ya untuk berbuat kebaikan. Nah, Bu Alfian, nikah ini kan memang menjadi satu hal yang apa ya, orang menganggapnya tidak bisa main-main gitu, Bu Alfian. Perlu siap, perlu mapan. Nah, makanya ini coba di sesi tengah ini saya memposisikan dia sebagai netizen, maksudnya yang mengomentari Bu Alfian. Itu kan usianya masih sangat muda, Bu Alfian. Mereka belum siap, belum mentalnya belum bagus lah mungkin, belum terlalu mapan. Jadi khawatir nanti cerai cepat. Nah, itu gimana tuh Bu Alfian merespon hal seperti itu? Ya kalau belum siap, kenapa banyak yang berzina? Kalau belum siap jangan berzina dong. Ya, kan kita temukan dalam beberapa temuan-temuan secara ini kan ketika Satpol PP mengadakan sweeping atau petugas-petugas yang melakukan sweeping di berbagai tempat, ditemukan pasangan-pasangan anak kelas 6 SD dengan kelas 4 SD, di mana mereka ditemukan dalam keadaan mereka pesan kamar sendiri dan mereka melakukan hubungan yang belum diperbolehkan menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kesian-kesian itu anda maksudnya kesian sama siapa? Ya, apa nggak kesian nanti bahwa anda akan kena, bahwa orang yang berzina itu akan dihukum Allah dengan hukuman yang berat. Silahkan ditanyakan pada ustadz-ustadz yang punya kompeten, yang punya kapasitas, yang mempunyai pemahaman mendalam. Berzina itu adalah bentuk pengkhianatan hubungan relasi manusia yang telah diberikan oleh Allah. Menikah itu adalah sesuatu yang ada rukunnya, ada syaratnya. Jadi ketika kasihan, apa yang perlu dikasihanin? Yang nikah aja biasa aja. Coba belajar. Muhammad Al-Fatih itu nikah umur 19 tahun. Umur 22 tahun dia sudah bisa membebaskan Konstantinopel. Kita boleh belajar dulu, nenek-nenek kita juga nikahnya umur 13, 14, 15 tahun nikah. Tetap saja kok anak-anaknya pada jadi. Tanyakan bagaimana pernikahan orang tuanya Pak Habibie dulu. Bagaimana pernikahannya orang tuanya Pak Amin Rais dulu. Bagaimana pernikahannya orang tuanya Bang Yusril dulu, bagaimana pernikahannya orang tua Pak Mahfud MD. Jadi sebenarnya proses-proses untuk ini hanya untuk memperpanjang masa perzinahan yang bisa dilakukan dengan alasan coba-coba. Pacaran-pacaran itu masuk pada perangkap wala taqrabuz zina. Ya, Bung Alfian, berarti bahasa gampangnya adalah nikah muda dihina, zina muda dipuja-puji. Nah, karena memang kalau kita melihat fenomena di sosmed hari ini, Bu Alfian, ada yang, mohon maaf ya, ini bukan lagi bahas gosip, tapi ada yang nikah karena hamil di luar nikah, disebutnya couple goals. Jadi pasangan yang diidamkan. Kemudian ada yang masih pacaran gitu, Bu Alfian, udah sering bareng, disebutnya couple goals. Dan ada yang nikah muda langsung dihina, dibully. Nah, Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, nah mungkin kita minta tips sedikit lah, Bung Alfian. Jadi kan prinsipnya yang Bung Alfian sampaikan, jangan menghalangi orang nikah ya, Bung Alfian. Jadi kalau misalkan si pihak keluarga, kan tentu nggak mungkin lah mereka nikah asal-asalan juga gitu ya. Maksudnya kan pasti udah rembuk keluarga. Ketika orang udah merasa siap, walaupun mungkin usianya belum dengan standar yang dimau negara, itu nggak ada masalah dengan syariat asal dia mungkin sudah balik ya, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, mungkin apa tipsnya Bu Alfian untuk orang tua, juga untuk anak-anaknya yang akan menikah, agar terkesan orang tua itu tidak banyak nuntut, atau bagaimana bahasanya Bu Alfian, bahasa orang tua ke anak,
agar mereka itu dipermudah gitu Bang Alfian untuk nikah. Karena kadang-kadang ada orang mau nikah juga takut karena persyaratan dari orang tuanya terlalu ribet. Nah mungkin Bang Alfian saya tambahin di akhir sesi kali ini. Nanti mungkin ada bahasan khususnya. Jadi fenomena setelah ada kasus-kasus KDRT Bang Alfian, ini muncul baru lagi fenomena baru Bang Alfian. Fenomena takut menikah. Nah ini mungkin Bung Alfian bisa sedikit bahas sedikit lah ya, walaupun nanti mungkin kita ada sesi khusus. Untuk closing silakan Bung Alfian. Iya, sebenarnya yang perlu dilakukan pertama dari saya adalah undang-undang pernikahan itu harus dirombak total ya. Pertama, masih ada nggak sisa-sisa ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam? Iya. Karena undang-undang pernikahan itu adalah undang-undang yang 100% usulan dari kaum muslimin. Ini harus dipahami dulu buat semua. Kalau yang lain-lain kan Anda udah ngatur sendiri, nggak pakai undang-undang pernikahan. Coba lihat, yang diatur itu hanya umat Islam. Coba ada diamati. Jadi memang itu aspirasi umat Islam. Nah, dari saya yang pertama amandemen undang-undang pernikahan, dan ini menjadi kerja kita mungkin tidak terlalu lama. Maka saudara-saudara yang sudah mengikuti pendidikan politik Islam, kita akan lakukan acara ini berjenjang, berlapis sampai pada proses pelembagaan, dan kita akan memberikan tawaran-tawaran solusi terhadap negeri ini. Kepada para teman-teman, adik-adikku, anak-anakku, keponakan-keponakan, dan cucu-cucuku di mana-mana yang berada, mari belajar dari orang-orang besar. Orang-orang besar dia menjaga dirinya untuk menjaga kehormatannya, menjaga pergaulannya. Jadi kalau mau jadi generasi yang keren, dia akan berpacaran setelah menikah. Itu mungkin jadi pegangan. Yang kedua, bagi para orang tua, kalau kita orang tua yang beragama, misalnya orang tua dari keluarga A, orang tua keluarga B, lalu anak-anaknya udah berkecenderungan walaupun umurnya masih belum sesuai dengan undang-undang, ya sudah, kita nikahkan. Yang penting kita sepakat. Karena saya tahu pengalaman saya waktu saya di penjara itu, Bung Kameramen, ada seorang, ya katakan sebut tokoh agama, ustadz lah ya, itu sampai hukumannya itu sampai kena hampir 9 tahun. Innalillahi. Gara-gara menikah orang yang sebetulnya pernikahannya normal, tapi bibi atau salah satu keluarga dari si perempuan itu ada seorang jaksa dengan pemahaman undang-undang yang dia punya, dia masukkan pasal berlapis, membawa kabur anak orang, menikah dengan bertentangan undang-undang segala macam. Jadi akhirnya berlapis-lapis kenanya, padahal pernikahannya biasa saja, normatif. Sekali lagi ini mungkin harus saya katakan kepada seluruh masyarakat Islam yang masih anti politik, ayolah pahamilah ini semua produk tangan-tangan daripada kelompok Freemason, Illuminati, Bavarian. Yang kedua, orang tua hendaklah kita juga belajar untuk melihat bahwa anak-anak kita ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apa dengan alasan Anda ingin menunda pernikahan sesuai dengan lalu Anda biarkan dia berzina terus kemana-mana? Betul. Sekarang terlalu mudah. Kita sama-sama kecewa dan sangat-sangat sedih dengan beredarnya banyak video-video yang disebar dengan sedemikian rupa, anak-anak masih SD, anak SMP, SMA kelas berapa. Yang terakhir buat masyarakat, mungkin usul yang pertama dari saya buat masyarakat, mari kita membuat komunitas dalam skala yang meluas. Kalau di Kediri ada komunitas kampung Inggris, kalau di Sukoharjo ada kampung santri, mari kita buat kampung masyarakat yang cinta kepada fitrah insaniyah. Itu sebagai penutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.